Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Ilmu Wicaksana. Saya dari absen 6 kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel yang sebelumnya disuruh membuat video. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel dengan secara ringkas. Jadi di sini ada pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Artinya, sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan mampu menjalankan fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, serta respon terhadap rangsangan. Lalu ada sejarah penemuan sel. Ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, pertama kali mengamati ruang-ruang kecil pada irisan gabus dengan mikroskop dan pengamatinya sel. Kedua, Anton van Leeuwenhoek tahun 1674 melihat organisme bersel atau protozoa bakteri Schleiden dan Schwann pada tahun 1838 sampai tahun 1839 menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Ketiga ada Rudolf Virchow pada tahun 1855 mengumumkan teori omnis calcula dan setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Ketiga, teori sel. Isi teori sel yang masih berlaku sampai sekarang adalah sel adalah unit struktural dan terkecil dari makhluk hidup. 2. Sel adalah unit fungsional kehidupan. 3. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. 4. Sel mengandung materi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya. 4. Bagian-bagian sel. Umumnya, sel tersusun dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, lapisan pelindung tipis yang membungkus sel, atau berfungsi mengatur keluar masuknya zat bersifat selektif permeabel. 2. Sitoplasma, cairan sel yang mengandung organel, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. 3. Inti sel, atau disebut nukleus, mengatur seluruh aktivitas sel, menyimpan informasi genetik atau DNA. Kelima, ada organel sel. Beberapa organel penting, yaitu mitokondria, tempat respirasi sel, menghasilkan energi ATP, atau ribosom, tempat sintesis protein. Lalu ada retikulum endoplasma atau RI. RI kasar ada ribosom, membuat protein, atau RI halus, membuat lemak dan detoksifikasi. Dan di sini juga ada badan Golgi, memodifikasikan, mengemas dan mengirim zat. Ada lisosom, mencerna zat sisa atau bagian sel yang rusak. Di sini ada sentriol hanya pada sel hewan, berperan dalam pembelahan sel. Ada plastida hanya pada sel tumbuhan, misalnya kloroplast, tempat fotosintesis, vakuola, penyimpanan air, cadangan makanan, dan sisa metabolisme. Jenis sel prokaryotik tidak memiliki membran inti, contoh bakteri. Sel eukaryotik memiliki membran inti, contoh sel tumbuhan, hewan, jamur, atau protista. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan sel tumbuhan, sel hewan, dinding sel adalah selusa, tidak ada kloroplas, ada untuk fotosintesis, dan tidak ada vakuola besar. Sekian dari saya tentang sel-sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.